warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah, baik, sehat, luar biasa. Senang tidak? Senang. Iya, senang sekali bisa bertemu kembali. Nah anak-anak, tadi berangkat ke sekolah, ada yang sarapan atau tidak? Sarapan. Ya, Putri tadi sarapan apa? Teh dan roti. Kemudian Yong tadi sarapan apa? Sarapan apa? Oh, teh dan pisang goreng. Kemudian Reja tadi sarapan apa? Oh, teh dan roti lagi. Asik. Enak tidak sarapannya? Enak tidak? Enak. Kalau sebelum berangkat ke sekolah, sarapan dulu. Kemudian setelah selesai sarapan, berangkat ke sekolah, pamit kepada kedua orang tua agar perjalanan kita menuju sampai ke sekolah aman, tentram, dan lancar, dapat menerima pelajaran dengan baik. Ya anak-anak, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari sebentar nanti dapat diterima dengan baik. Ya, doa ini dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Iya, kembali ke tempat. Ya anak-anak, berdoa ini bukan cuma kita berdoa di sekolah, tetapi setiap melakukan segala kegiatan harus kita awali dengan membaca doa agar kegiatan kita dapat berjalan dengan baik atau lancar. Nah anak-anak, ibu akan mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Pagi ini semua hadir? Hadir semua? Alhamdulillah semuanya hadir dan sehat semuanya? Sehat semuanya? Masih semangat? Ya, kita sebelum memulai pembelajaran kita menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu Burung Garuda, dan lagu ini didirjen langsung oleh Naila Karno. Silakan Naila Karno ke depan, dan anak-anak yang lain bisa berdiri supaya menyanyi tadi dia power keluar bagus. Kalau kita duduk powernya tidak keluar, dia bisa terhalang oleh kita punya perut karena duduk, ya. Oke, kita mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi.
dia nasionalismenya luar biasa dan semangat belajarnya juga luar biasa. Oke anak-anak, baiklah anak-anak, ibu guru mau bertanya nih. Ini bertanya ini di sekitar pekarangan rumahnya anak-anak sebelum ke sekolah nih. Nah, sebelum ke sekolah. Jadi bertanya menyangkut dengan pekarangan rumah anak-anak. Kira-kira di halaman rumah anak-anak terdapat tumbuhan apa? Bunga. Ya, tumbuhan apa? Bunga. Bunga apa saja? Kembang Sepatu. sepatu. Apa lagi? Kamboja. Apa lagi? Apa lagi? Bougainville. Berarti tumbuhan yang tumbuh di halaman rumah anak-anak ada 4 jenis atau 4 macam yang tumbuh di rumah anak-anak. Kira-kira anak-anak sudah pernah menanam bunga atau belum di rumah nih? Nah, jadi tumbuhan yang warnanya banyak warna atau warna-warni, dia menarik perhatian serangga dan mata manusia untuk memandang keindahan daripada warnanya bunga. Iya. Nah, anak-anak, ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif beserta proses terjadinya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu Guru mau menyampaikan tema kita pada pagi hari ini, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan subtemanya adalah tumbuhan sahabatku. Ya. Kenapa temanya selamatkan makhluk hidup dan subtemanya tumbuhan sahabatku? Tadi seperti Ibu Guru bertanya kepada anak-anak karena dia berkaitan dengan tema yang sebentar nanti diajarkan. Ya, kita masuk pada materi perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan bunga. Ya, dan tujuan pembelajarannya adalah dari tema ini adalah setelah mengamati gambar bunga, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian bunga dengan benar. 2. Melalui diskusi dengan kelompoknya, siswa mampu mengidentifikasi alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Dan 3. Setelah didiskusi, siswa mampu menjelaskan proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan benar. Bisa lihat? Bisa dong. Ya, bisa paham? Bisa dong. Iya. Nah, anak-anak, selanjutnya sekarang kita belajar tentang bunga. Kita belajar tentang bunga.
Coba perhatikan di tangan Ibu Guru ini ada 3 jenis bunga atau 3 macam bunga. Ya. Bunga apa saja yang saya pegang ini? Bunga kembang sepatu, bunga aster, bunga bougainville. Ya, bunga kembang sepatu, bunga aster, bunga bougainville. Dapatkah anak-anak membantu Ibu Guru untuk maju ke depan mencari 3 jenis bunga ini? Bunga yang ada di Ibu Guru pegang ini, dapatkah anak-anak mengenal nama dari bunga kembang sepatu? Putri, coba maju ke depan, memilih mana yang bunga kembang sepatu. Iya, benar. Yang dipegang oleh Putri adalah bunga kembang sepatu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Putri. Kemudian yang kedua, Rizal, coba maju ke depan untuk memilih bunga aster. Ya, bunga apa itu Rizal? Bunga aster. Berarti anak-anak kembali ke tempat. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, berarti semua anak-anak sudah tahu nama dari ketiga jenis bunga ini. Ya, sudah tahu belum? Sudah, Bu. Bagian sini sudah tahu? Sudah tahu atau belum nama dari 3 jenis bunga ini? Sudah, Bu. Sudah tahu. Sekarang kita belajar tentang bunga kembang sepatu. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian dari bunga kembang sepatu. Ya, yang pertama ini adalah tangkai bunga. Apa ini? Tangkai bunga. Kemudian yang di atas yang saya pegang ini dinamakan dengan Dasar bunga. dasar bunga. Kemudian yang saya pegang lagi di atas dasar bunga ada kelopak bunga. Dan yang merah-merah ini disebut dengan mahkota bunga. Kemudian yang di atas lagi disebut dengan kepala putih. Dan yang kuning kemerah-merahan ini disebut dengan benang sari. Ya, berarti anak-anak ini sudah tahu bagian-bagian dari bunga. Nah, anak-anak, sekarang kita bagi kelompok. Jadi kelompok ini akan dibagi menjadi 3. Ya. Kelompok 1 terdiri dari 4 orang. Jadi ketua kelompoknya Ibu Guru tunjuk langsung. Cika Vika Karno. Ini adalah ketua kelompok. Kemudian kelompok 2. Ketua kelompoknya adalah Rakit. Dan kelompok 3, ketua kelompoknya adalah Naila. Iya. Kelompoknya sudah terbagi. Ibu Guru minta ketiga ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil 3 jenis bunga atau 3 macam jenis bunga. Ya, kepada ketiga kelompok maju ke depan. Silakan memilih ketiga jenis bunga. 3.
perhatikan di bunga yang tadi ketua kelompok ambil. Pegang. Sudah pegang? Sudah, Ibu. Ya, kelompok agar fokus kepada teman-teman, fokus pada anggotanya, supaya jangan salah dalam menyampaikan. Ya, coba lihat. Lihat dulu. Coba lihat apa yang saya pegang. Bunga. Kira-kira ada di kelompok masing-masing atau tidak? Ada. Ada atau tidak? Ada. Ada. Namanya bunga apa ini? Kembang sepatu. Ini adalah bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu ini tergolong bunga yang lengkap. Oke. Coba perhatikan di Bapak tulis. Ya. Coba perhatikan di papan tulis. Perhatikan di papan tulis. Sudah? Sambil memegang bunga kembang sepatu. Ya. Anak-anak coba perhatikan struktur daripada bagian-bagian bunga kembang sepatu. Perhatikan, ya, ini kepala putih. Coba anak-anak, ini yang disebut dengan kepala putih. Coba lihat, gitu kelompok, jangan ribut. Messi, coba lihat. Nah, mana tadi yang ibu guru tunjuk kepala putih? Pegang di situ boleh. Iya, itu yang disebut dengan kepala putih. Ini yang disebut dengan kepala putih. Kemudian cabangnya ini disebut dengan kepala sari. Nih, yang warnanya kuning kemerahan. Sudah lihat? Ya. Nih. Kepala putih tadi. Saya lupa, kepala putih tadi berfungsi sebagai alat kelamin betina. Kepala putih tadi berfungsi sebagai alat kelamin betina. Sedangkan kepala sari yang tadi saya tunjukkan, Bu Guru tunjukkan, adalah berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Kemudian bakal biji. Coba anak-anak lihat bakal biji berada di mana? Di mana? Di dalam. Ya, dia berada di dalam apa? Dia berada di dalam bunga, dasar bunga nih. Dan dia berada di dalam. Ketika anak-anak mencari di mana itu bakal biji itu berada. Kalau mau mencari di mana bakal biji itu berada, kita buka. Kita buka satu-satu. Nanti ketemunya di dalam bunga itu, di dasar di sini di dalam. Nah, contohnya seperti ini. Dibuka. Nah, ibu guru buka nih. Nah, mau cari di mana tuh bakal biji. Di mana itu bakal biji dia berada. Ini ibu guru buka nih. Nih, saya lihat. Saya buka satu-satu nih. Nah, buka mahkotanya. Titik di sini. Nanti dia berada di sini. Dibelah berada di dalam dasar bunga. Bisa lihat? Bisa lihat? Nah, fungsinya apa? Fungsinya melindungi
menopang bunga. Jadi tangkai bunga ini berfungsi untuk menopang bunga. Iya. Kemudian lanjut lagi dengan kelopak bunga. Kelopak bunga itu berada di mana? Di bawah mahkota bunga. Dia berfungsi sebagai Melindungi mahkota bunga. melindungi mahkota bunga. Pintar sekali. Tepuk tangan yang kedua. Yang kedua sedikit tepuk tangan. Yang pertama satu. Luar biasa. Masih semangat? Kita lihat dulu. Kalau tidak ini tidak semangat kayaknya ini. Ya. Tepuk fokus. Tepuk satu. Tepuk fokus. Jika aku Jika aku ingin cerdas, maka aku harus fokus. fokus, fokus. Yes. Sudah rileks? Sudah, Bu. Sudah rileks? Sudah, Bu. Kenapa nih? Sudah rileks? Sudah, Ibu. Ya, lanjut. Kita lanjut. Nah, fungsi daripada mahkota. Tentu anak-anak sudah tahu kalau yang warna merah merona ini disebut dengan Mahkota. disebut dengan apa? Mahkota. Sekali lagi disebut dengan apa? Mahkota. Mahkota. Fungsinya adalah menarik perhatian serangga. Oke, dari struktur bunga ini sudah saya jelaskan fungsinya. Dan sekarang kita simak sama-sama video pembelajaran berikut. Halo teman-teman semuanya, balik lagi edukasi. Pada video kali ini kita akan bahas materi biologi yang terfokus pada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif beserta proses terjadinya. Mau tahu seperti apa? Tonton terus ya video ini. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu perkembangbiakan secara seksual melalui perkawinan yang dilakukan oleh tumbuhan berbiji. Dinamakan dengan perkawinan pada tumbuhan karena terjadinya pertemuan antara sel sperma dari benang sari dan sel telur dalam bakal buah. Ciri-ciri dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu tumbuhan mempunyai bunga, mempunyai biji, mempunyai alat kelamin jantan dan betina. Proses terjadinya perkembangbiakan generatif dimulai dengan terjadinya penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan yaitu proses jatuhnya serbuk sari pada kepala putik, adapun pembuahan yaitu proses peleburan gamet betina dan gamet jantan. Alat perkembangbiakan generatif tumbuhan. Bunga merupakan salah satu alat perkembangbiakan secara generatif. Bunga memiliki alat kelamin berupa jantan dan betina. Putik merupakan kelamin betina, sedangkan benang sari adalah kelamin jantan. Beberapa bagian bunga yang dimiliki oleh sebagian besar bunga diantaranya sebagai berikut. Alat kelamin bunga atau putik. Sekuntum bunga memiliki beberapa putik yang letaknya berada di tengah dasar bunga. Putik tersusun atas bakal buah pada bagian dasar, tangkai putik yang rampi di bagian bakal buah, dan kepala putiknya berada di ujung tangkai putik. Bakal buah bunga mempunyai bakal buah yang berisikan satu atau lebih bakal biji. Di dalam bakal biji terdapat sel yang disebut dengan kandungan lembaga. Kandungan lembaga ini berisi beberapa inti sel. Salah satu inti sel yang terdapat dalam kandungan lembaga yaitu inti sel telur yang akan dibuahi oleh sperma. Setelah terjadinya proses pembuahan, bakal biji akan terus
berkembang menjadi biji dan dinding bakal buah akan menjadi buah yang berisikan biji tersebut. Adapun bagian-bagian pada putik yaitu sebagai berikut. Tangkai putik. Bagian putik yang menjadikan posisi kepala putik cukup tinggi dari bunga sehingga dapat membantu proses penyerbukan bunga. Kemudian kepala putik, bagian putik yang berada di ujung atau di pucuk putik. Yang ketiga, bakal buah, yaitu bagian putik yang memiliki kandungan sel telur yang letaknya di dasar bunga. Sekarang kita beralih pada alat kelamin jantan atau benang sari. Benang sari tersusun atas tangkai sari dan kepala sari. Kepala sari memiliki kantong sari yang berisi serbuk sari. Setiap serbuk sari berisikan inti sel sperma atau sel kelamin jantan. Fungsi dari benang sari yaitu sebagai alat kelamin jantan. Benang sari terdiri dari 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tangkai sari. Bagian benang sari yang menjadikan kepala sari posisinya cukup tinggi dari bunga sehingga mempermudah dalam proses penyerbukan bunga. Yang kedua, kepala sari, yaitu bagian ujung tangkai sari yang memiliki ruang yang berfungsi sebagai penampung serbuk sari. Yang ketiga, serbuk sari atau polen, yaitu bagian benang sari yang tersusun atas sel-sel kelamin jantan yang kemudian digunakan dalam proses penyerbukan. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan alat kelamin tumbuhan jantan dan tumbuhan betina, sekarang kita akan masuk pada perantara penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan melalui angin. Penyerbukan ini biasanya terjadi pada bunga yang tidak berwarna dan tidak memiliki kelenjar madu, namun memiliki serbuk sari yang banyak dan mudah diterbangkan oleh angin. Beberapa contoh penyerbukan yang dibantu oleh angin diantaranya penyerbukan pada jagung, kelapa, dan rerumputan. Yang kedua, penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Penyerbukan jenis ini biasanya terjadi pada bunga yang memiliki daya tarik pada hewan seperti bunga yang terdapat mahkota bunga yang berwarna-warni atau warna yang mencolok, serta mengeluarkan bau harum yang khas dan berukuran besar. Contoh penyerbukan yang dibantu oleh hewan yaitu pada bunga Kamboja. Hewan yang dapat membantu proses penyerbukan diantaranya kumbang, lebah, kupu-kupu, burung kolibri, dan kelelawar. Yang ketiga, penyerbukan melalui air. Proses penyerbukan ini umumnya berlaku pada tumbuhan yang berhabitat di air. Proses penyerbukan yang terjadi pada saat hujan, yaitu pada saat air hujan turun dan mengenai serbuk sari. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh air, yaitu hidril dan alodia. Yang terakhir, penyerbukan melalui manusia. Proses penyerbukan melalui manusia dikenal dengan penyerbukan buatan. Penyerbukan melalui manusia dapat dilakukan pada tumbuhan seperti salak, anggrek, dan vanili. Proses penyerbukan melalui manusia ini biasanya dilakukan dengan cara menempelkan bunga jantan dengan serbuk sari yang sudah dipetik kepada bunga betina yang sudah matang. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kali ini mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif beserta dengan proses terjadinya. Sekarang ada satu tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah ya. Perhatikan dengan baik. Ya, sudah sama-sama kita saksikan video tadi. Berarti anak-anak sudah mulai ada pemahamannya sedikit demi sedikit menyangkut dengan penyerbukan pada setiap bunga. Ya, tidak apa-apa, bagus. Oke. Nah, sekarang video tadi sudah ditonton bersama. Bagaimana fungsi dan penyerbukan pada bunga tadi ada 3. Ya, yang pertama tadi masih ingat? Apa itu? Penyerbukan lewat apa? Yang ditonton di video tadi? Angin. Bentar. Air. Hewan. Hewan, manusia. Berarti lebih dari 3 nih. Oh, berarti anak-anak lebih paham. Tadi anak-anak fokus jadi banyak terjadi pemahaman setelah menonton video ini. Ternyata bukan 3 tetapi lebih dari 3. Yaitu yang pertama tadi dari angin. Dari angin. Kemudian yang kedua dari air. Yang ketiga dari tumbuhan dan manusia beserta hewan. Iya. Penyerbukan yang dapat dilakukan oleh bunga kembang sepatu
bunga kembang sepatu tergolong bunga yang paling lengkap karena penyerbukannya terjadi lewat diri sendiri, bukan lewat angin. Bukan lewat angin, tetapi bertemunya alat kelamin jantan dan betina sehingga terjadi penyerbukan saya ulangi lagi. Penyerbukan yang terjadi pada bunga kembang sepatu adalah bertemunya alat kelamin jantan dan betina dibantu oleh angin. Oleh apa? Angin dan serangga. Iya, berarti tadi Naila fokus. Alat kelamin jantan dan betina dibantu oleh angin dan serangga. Kemudian tadi ada bunga aster. Penyerbukan bunga aster ini tadi dibantu oleh apa? Hewan atau serangga. Iya. Oke. Anak-anak, bisakah anak-anak membantu Bu Guru untuk menggambar struktur bunga kembang sepatu? Ya. Siapa yang bisa? Iya, Naila. Tepuk tangan yang meriah. Coba perhatikan. Ini adalah gambar dari bunga kembang sepatu. Siapa yang bisa nih? Siapa yang bisa nih menuliskan bagian-bagian bunga kembang sepatu? Putri, ya maju ke depan. Bagian-bagian dari bunga kembang sepatu.
Coba yang lain perhatikan. Coba yang lain perhatikan. Oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk Raffi. Ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang struktur bunga ini yang sudah terpasang oleh anak-anak, yang sudah dipasangkan oleh anak-anak ya. Nah, kira-kira di gambar bunga ini apa yang kurang nih? Apa yang kurang? Apa yang kurang? Coba. Tangkai putih, apa benar? Nah, ini bukan bakal biji. Kalau bakal biji berada di sini. Nah, oke. Selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja. Lembar kerja ini di setiap kelompok. Nah, anak-anak sekarang coba dilihat di masing-masing kelompok LKPD-nya. Sudah lihat? Sudah, Ibu. Iya. Amati bunga di setiap kelompok ya. Amati bunga yang tadi sudah diambil. Kemudian pasangkan sesuai dengan gambar yang ada di LKPD masing-masing. Boleh? Sudah siap? Sudah? Sudah lihat? Sudah lihat? Nah, sudah lihat, berarti pasangkan di kotak yang ada nama daripada bagian-bagian bunga ini. Bunga kembang sepatu. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah tersedia kotaknya masing-masing. Tinggal anak-anak memasangkan bagian-bagian bunga di dalam kotaknya. Oke? Ya. Silakan. Taruh di sana supaya nanti sebentar dipresentasikan oleh ketua kelompok. Ini nama bagian bunga tadi itu. Kemudian dia berfungsinya apa di sini? Sebelah sini. Di sini juga nama daripada gambar yang ada di nama daripada gambar yang ada. Tapi bisa mati. Nah, ini nanti nama-nama bagian bunga yang ada di sini. Kemudian di sini fungsinya tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, bisa paham? Bisa, Bu. Nah. Kemudian tulis nama-nama bagian bunga di sini dan fungsi daripada bagian-bagian bunga. Ya, nanti iya, seperti itu.
Iya, pinter. Supaya dia kelihatan. Sudah. Awas, awas. Kakak, mari kita kasih satu sini. Sini, koles. Bunga. Bukan bunga. Ya. Desi yang semangat, tidak boleh begitu. Bunga. Apit. Nih, ini lagi. Isi di sini. Dan di sini lagi. Jadi semuanya harus dilengkapi. Ini kasih lengkap dia. Kemudian di sini juga dikasih lengkapi. Di bagian kursi juga kasih lengkapi. Sudah semua atau belum? Sudah, Ibu. Kalau sudah, kalau ada yang sudah, belum tuh. Yang di bawah belum. Belum nanya. Belum ini. Oh iya. Oke, semua sudah? Maju ke kelompok. Kelompok 2 sudah? Hampir selesai, Bu. Belum selesai. Kelompok 3. Oke, kelompok 3, Naila maju presentasi. Kelompok yang lain mendengar, menyimak, lalu menanggapi apa yang akan disampaikan oleh ketua kelompok 1. Naila, ayo kita kelompok cepat. Kelompok 3, ayo. Kelompok 3, ayo cepat. Kelompok yang lain siap-siap menanggapi apa yang akan disampaikan oleh Naila dari ketua kelompok 3. Saya akan bagian kajiannya kembali seperti dari hasil kerja kelompok 3.
Kemudian fungsi dari kepala putik adalah alat kelamin betina. Terus Fungsi dari bakal gigi adalah melindungi sel telur. Fungsi dari kepala salin adalah menyimpan sel salin. Oke. Ya. Berikan tepuk tangan. Untuk kelompok 3. Kelompok berikut, kelompok 2. Silakan Afid untuk kelompok, atau yang mewakili ketua kelas juga boleh. Yang mewakili ketua kelas juga boleh. Afid, silakan. Saya akan memperhatikan hasil kelompok 2. Yang pertama, kepala putik. Alat berfungsi sebagai alat kelamin betina. Dua, kepala salin. Dan fungsi sebagai alat kelamin jantan. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kembali ke depan. Berikut lagi kelompok 1. Yang mewakili kelompok 1 adalah Nur Hasna. Fungsi dari menyimpan terbuka sepanjang fungsi kepala salin menyimpan Tepuk tangan untuk kelompok. Kita relax dulu atau kita ice breaking dulu. Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Ya. Sekarang Ibu akan membagikan soal. Lempar. Nah, sekarang soal sudah dibagi, silakan kerja soalnya masing-masing.
Sudah selesai? Sudah selesai atau belum? Belum, Bu. Belum. Ya. Kenapa? Sudah selesai atau belum? Belum, Bu. Kumpul. Kumpul. Ayo, Mat. Yang sudah selesai kumpul. Kumpul.
Iya. Kita sekali lagi kita. Halo. Hai. Halo. Hai. Iya, terima kasih. Masih semangat? Masih. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Ya, senang sekali. Ya, hari ini kalian telah mengikuti pelajaran mengenai perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan bunga. Yaitu, jika sel kelamin jantan yang ditandai dengan kepala putih bertemu dengan sel kelamin betina akan terjadi ditandai dengan benang sari, maka akan terjadi penyerbukan. Jangan lupa pulang ke rumah untuk mengulang kembali pelajaran yang sudah dipelajari pada pagi hari ini agar dapat mengingat kembali di rumah maupun di sekolah. Nah, anak-anak, sekali lagi senang ke tidak? Senang. Sekali lagi senang ke tidak? Nah, alhamdulillah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Apit kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu gai Rabba. Nabi Muhammad Silakan kembali ke depan. Nah, anak-anak, Ibu hanya sekedar mengingatkan kembali kepada anak-anak agar pulang di rumah jangan terlalu banyak fokus pada bermain, tetapi fokuslah pada belajar, dan jangan lupa sampai di rumah ucapkan salam kepada orang tua. Setelah selesai mengucapkan salam, masuk rumah, buka pakaian, ganti, taruh dia ke tempat baik-baik. Setelah itu baru makan. Setelah makan, sebelum cuci tangan, sebelum cuci tangan, makan. Setelah cuci tangan baru makan. Iya. Kemudian setelah makan anak-anak tidur dulu, jangan dulu bermain. Mengulang kembali pelajaran yang telah diterima di sekolah pada pagi hari ini, sehingga dapat mengingat kembali apa yang disampaikan oleh ibu guru dan ibu guru di sekolah. Untuk itu saya sekali lagi anak-anak, halo. Nah, anak-anak, selesai pembelajaran, bukunya dirapikan di tas masing-masing, dikasih masuk di tas masing-masing. Jangan sampai ada yang tertinggal, nanti pulang di rumah dicari-cari lagi. Ya, coba rapikan tempat duduk dan meja.
Semuanya dilakukan. Beri salam. Ya. Tinggal ulang. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran pada hari ini, anak-anak? Senang sekali ya. Hari ini kalian telah selesai mengikuti pelajaran mengenai perkembangbiakan secara generatif tumbuhan bunga. Dengan kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah jika sel kelamin jantan yang ditandai dengan kepala putih bertemu dengan sel kelamin betina yang ditandai dengan benang sari, maka akan terjadi penyerbukan. Itulah kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa pulang ke rumah, anak-anak mengulang kembali pelajaran pada hari ini. Dan satu lagi, jangan terlalu banyak bermain. Karena bermain itu tidak punya manfaat kalau tanpa belajar. Ya anak-anak? Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa merapikan buku tulis, pena, pensil, dan masukkan ke dalam tas. Jangan sampai ada yang tercecer. Kemudian rapikan meja dan kursi. Sudah masukkan semua peralatanmu? Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, doa dipimpin oleh Rizal. Maju. Jangan lupa kalau pulang ke rumah, jalannya di sebelah kiri. Ya anak-anak, Ibu mengingatkan kembali kalau pulang ke rumah, jalannya ikut sebelah kiri. Karena jalan ini bukan cuma punya kita, tetapi punya banyak orang atau banyak kendaraan yang lalu lalang di sana. Jangan lupa juga sampai ke rumah ucapkan salam. Ucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah. Ya. Letakkan sepatu pada tempatnya. Gantung baju seragam dan tas pada tempatnya. Dan jangan lupa setelah menggantung pakaian dan tasnya, jangan lupa mencuci tangan untuk makan.
makan dan berdoa. Sekarang salaman mulai dari kelompok 2, kemudian kelompok 3 dan kelompok 1.